Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Siti Zubeda Syabani. Kali ini kita akan melanjutkan mengenai suhu dan perubahannya. Coba perhatikan ya, suatu benda diukur suhunya dengan termometer berskala Celcius, Fahrenheit, dan Reaumur. Ternyata, hasil pengukuran suhunya itu berbeda-beda. Apakah hal ini berarti bahwa tingkat panas benda itu juga berbeda-beda? Tidak ya. Perbedaan tersebut terjadi karena skala suhunya yang berbeda. Jangan salah paham loh ya. Lalu, bagaimana cara mengkonversi skala suhu dari skala yang satu ke yang lainnya? Coba perhatikan gambar berikut. Seperti yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, masing-masing termometer memiliki titik tetap atas dan titik tetap bawah. Titik tetap atas berupa titik didih, sementara titik tetap bawah adalah titik beku. Suhu yang terukur itu akan berada di antara titik didih dan titik beku, jadi di tengah-tengahnya sini. Nah, masing-masing termometer memiliki titik didih dan titik beku atau titik tetap atas dan titik tetap bawah yang spesifik, sehingga untuk mengkonversi suhunya kita bisa menggunakan persamaan ini. X dikurangi X min per X max dikurangi X min, atau tengah dikurangi bawah per atas dikurangi bawah. Sama di termometer yang sebelahnya, tengah dikurangi bawah per atas dikurangi bawah. Ini adalah contoh penerapannya. Nisa mengukur suhu air yang sedang dimasak. Ketika menggunakan termometer berskala Fahrenheit, hasil pengukuran suhunya itu sebesar 167 derajat Fahrenheit. Jika diubah menjadi Celcius, berapakah suhunya? Langkah penyelesaiannya yang pertama, kita gambarkan dulu termometernya. Termometer ini, yang X dengan titik tetap atas 100 dan titik tetap bawah 0 adalah Celcius. Sementara ini, yang Y ini adalah termometer Fahrenheit, karena di sini dicarinya adalah Celcius dari Fahrenheit. Fahrenheit itu titik tetap atasnya 212 dan titik tetap bawahnya 32 derajat. Pada termometer Fahrenheit, hasil pengukurannya adalah 167 derajat Fahrenheit. Jadi kalau diukur menggunakan Celcius, berapa? Nah, kita buat persamaannya. Ini adalah persamaannya. Lalu dioperasikan hingga mendapatkan hasil atau jawabannya. Bagaimana mengoperasikannya? Nah, yang pertama ini kita gambar dulu ya termometernya. Kemudian kita buat persamaannya. Tengah dikurangi bawah, C dikurangi 0 per atas dikurangi bawah, 100 dikurangi 0, sama dengan termometer yang satunya. Tengah kurangi bawah, 167 dikurangi 32 per atas kurang bawah, 212 dikurangi 32. C per 100 kurangi 0 tetap 100, sama dengan 167 kurangi 32, 135 per 212 kurang 32, 180. Nah, karena ini bentuknya adalah perbandingan, jadi yang bisa disederhanakan adalah bawah dan bawah, atas dan atas. Lalu menjadi C per 10 sama dengan 135 per 18. Ingat, pada perbandingan berlaku perkalian silang, jadi 10 dikalikan ke 135, C dikalikan ke 18. Sehingga C dikali 18 sama dengan 135 dikali 10. 18 kali C adalah 18C sama dengan 1350. Nah, C adalah 1350 dibagi 18. Jadi aljabarnya harus jalan ya teman-teman. Hasilnya adalah 75 derajat Celcius. Contoh yang kedua, saat melakukan cek suhu badan Ria yang terukur itu sebesar 37 derajat Celcius. Jika dituliskan dalam SI atau Satuan Internasional, berapakah suhu badannya? Coba kita kerjakan bersama-sama ya. Pertama, kita tuliskan terlebih dahulu diketahuinya. Suhu manusia 37 derajat Celcius. Kemudian ditanyakan, suhu dalam SI atau Kelvin. Nah, cara menjawabnya sama seperti tadi, kita gambarkan terlebih dahulu termometernya, lengkap dengan titik atas dan titik bawah.
Kemudian kita buat persamaannya. Tengah kurangi bawah, 37 kurangi 0 per atas dikurangi bawah, 100 dikurangi 0 sama dengan sama pada termometer Kelvin. Nah, kemudian kita operasikan persamaan tersebut. 37 dikurangi 0, 37 per 100 dikurangi 0, 100. Sama dengan K dikurangi 273. Tidak bisa diubah ya, tetap K min 273 per 373 kurang 273 adalah 100. Ingat, pada perbandingan, bawah dan bawah bisa dieliminasi. 37 sama dengan K minus 273. Nah, menggunakan aljabar, ketika kita akan mencarikannya saja, berarti 273-nya kita pindah ruas menjadi 37 plus 273 sama dengan K. Jadi, K-nya adalah 310 Kelvin. Selanjutnya, kita akan mulai mempelajari mengenai perubahan akibat suhu. Apa yang terjadi pada benda jika suhunya itu berubah? Salah satu perubahan yang terjadi pada benda adalah ukuran benda itu akan berubah. Jika suhu benda naik, secara umum ukuran benda itu akan bertambah. Peristiwa ini disebut pemuaian. Jadi, zat akan memuai jika suhunya itu naik dan menyusut jika suhunya turun. Pada peristiwa pemuaian, ukuran bendanya itu bertambah. Namun, jumlah partikel bendanya itu tetap ya. Pemuaian pada zat padat. Jadi, zat padat itu dapat mengalami pemuaian. Gejala ini memang sulit diamati secara langsung, tetapi pengaruhnya bisa kita lihat. Misalnya, saat menuangkan air panas ke dalam gelas, tiba-tiba gelas itu retak. Hal itu terjadi karena pemuaian yang tidak merata pada gelas tersebut. Pada umumnya, benda atau zat padat itu akan memuai atau mengembang jika dipanaskan dan menyusut jika didinginkan. Pada zat padat, pemuaian dan penyusutan itu terjadi pada semua bagian benda, yaitu panjang, lebar, dan tebal benda tersebut. Kenapa? Karena jika benda padat dipanaskan, suhunya itu akan naik. Pada suhu yang tinggi, atom dan molekul penyusun logam tersebut akan bergetar lebih cepat dari biasanya, sehingga logam tersebut akan memuai ke segala arah. Apa yang menentukan pemuaian? Besaran yang menentukan pemuaian panjang zat padat adalah koefisien muai panjang. Koefisien muai panjang suatu zat padat adalah bilangan yang menunjukkan pertambahan panjang tiap satu satuan panjang zat jika suhunya dinaikkan 1 derajat Celcius. Ini adalah contohnya. Ini misalnya aluminium pada negatif 20 derajat Celcius, misalnya itu panjangnya 2700 mm. Sementara ketika berada pada suhu 30 derajat Celcius akan menjadi 2703 mm. Nah, pertambahan ini terjadi karena ini. Ketika berada pada suhu yang dingin, itu gerakan partikelnya biasa seperti ini. Tetapi ketika suhunya dinaikkan, partikelnya itu akan bergerak ke segala arah sehingga akan terjadi pemuaian. Ruang untuk geraknya itu akan lebih besar atau bertambah. Pemuaian zat padat terbagi menjadi 3, pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Ini adalah rumus yang perlu kalian pahami dan hafalkan. Pada pemuaian zat padat berupa panjang, delta L, delta ini adalah simbol dari perubahan, sementara L adalah simbol dari panjang. Jadi, perubahan panjangnya atau pertambahan panjangnya adalah, ini adalah simbol dari alfa ya anak-anak. Alfa dikali L0 dikali delta T, berarti koefisien muai panjang dikali panjang awal dikali perubahan suhunya. Sementara LT atau panjang akhir adalah L0 panjang awal ditambah delta L, ditambah perubahan panjangnya. Pada luas, sama rumusnya, hanya saja L-nya kita ganti dengan A, area atau luas. Kemudian alfanya kita ganti dengan beta, ini adalah simbol beta. Beta sendiri adalah koefisien muai luas yang 2 kali dari alfa. Jadi, koefisien muai luas itu 2 kalinya koefisien muai panjang.
Pada volume juga sama, yang berbeda adalah L atau A-nya kita ganti V, kemudian koefisiennya itu diganti dengan gamma, simbolnya seperti ini. Gamma adalah koefisien muai volume, yang besarnya itu 3 kali alfa atau 3 kalinya koefisien muai panjang. Contoh penerapannya, panjang aluminium pada suhu 30 derajat Celcius adalah 100 cm. Koefisien muai panjang aluminium adalah ini ya, 0,000025 per derajat Celcius. Hitung panjang aluminium itu pada suhu 80 derajat Celcius. Nah, apa yang diketahui? Yang diketahui adalah L0, panjang mula-mulanya, berapa? 100 cm. Kemudian alfanya, koefisien muai panjangnya, berapa? 0, ini ya, 0,00025 per derajat Celcius. Dan ada pula ini, perubahan suhu, delta T-nya. Berapa? Perubahan suhunya adalah 80 derajat Celcius dikurangi 30 derajat Celcius. Berarti 50 derajat Celcius. Kemudian, apa masalahnya? Masalahnya adalah kita perlu menentukan panjang pada 80 derajat Celcius atau LT. Panjang. Nah, bagaimana strategi atau cara untuk memecahkan masalahnya? Kita gunakan persamaan pemuaian. Jadi ini adalah persamaannya. L0 plus ini ya, ini sebenarnya adalah rumus dari delta L atau perubahan panjang ini. Perubahan panjang adalah L0 dikali alfa dikali delta T. Ini dia hasilnya. Contoh yang kedua, selembar baja pada suhu 20 derajat Celcius panjangnya itu 50 cm dan lebarnya 30 cm. Jika koefisien muai panjang baja adalah 10 pangkat min 5 per derajat Celcius, maka pertambahan luas dan luas total pada suhu 60 derajat Celcius adalah, mari kita coba kerjakan bersama-sama ya. Yang pertama dilakukan adalah menuliskan diketahui. Suhu awalnya adalah 20 derajat Celcius, kemudian suhu akhir T2, dan perubahan suhunya delta T. T2 dikurangi T1, 40 derajat Celcius. Lalu A0 atau area awal, panjang dikali lebar. 50 cm dikali 30 cm, 1500 cm kuadrat. Kemudian alfa atau koefisien muai panjang. Nah, dari alfa ini kita bisa mengetahui koefisien muai luasnya. Lalu yang ditanyakan, kita tuliskan juga. Apa yang ditanya? Delta A atau perubahan luas dan luas akhir. Pertama, kita cari dulu perubahan luasnya atau delta A dengan rumus beta dikali alfa 0 dikali delta T. Langsung kita masukkan angka-angka dari yang sudah diketahui itu. Memudahkan sekali, bukan? H0-nya kita masukkan 1500, kemudian delta T-nya 40 derajat Celcius. Nah, dari sini kita jalankan operasinya. 2 kita kali dengan 40, berarti 80, dikali masih ada 10 pangkat min 5-nya. Kemudian masih perlu dikali 1500. Nah, 80 kita kalikan dengan 1500. Hasilnya adalah 120.000 dikali masih ada sisanya, yaitu dikali 10 pangkat negatif 5. Nah, dari sini kita sederhanakan menjadi 1,2. Dilihat ya, itu kita mau membuat desimal menjadi 1,2 berarti dikali 10 pangkat Nah, kalau di situ berarti 10 pangkat 5 dikali 10 pangkat negatif 5 cm kuadrat. 10 pangkat 5 dan 10 pangkat min 5 itu kan nanti hasilnya 0 ya. Kalau dikalikan berarti hasilnya terakhir adalah 1,2 cm kuadrat. Kemudian, karena sudah diketahui delta A-nya, kita bisa mengetahui luas akhir. Rumusnya A0 plus delta A. A0 ini berapa? 1500 ditambah delta A-nya 1,2. Hasilnya adalah
1501,2 cm. Jangan lupa dituliskan satuannya, cm kuadrat. Yang kedua, pemuaian zat cair dan zat gas. Jadi, pada pemuaian zat cair dan gas ada gejala pemuaian yang bisa kita perhatikan. Yang pertama, adanya kenaikan suhu. Kemudian, adanya perubahan tekanan. Adanya penambahan volume, kecuali dalam peristiwa anomali air. Apa itu anomali air? Coba perhatikan gambar ini ya. Nah, pada gambar ini, kalau kalian mengamati perubahan air pada saat dipanaskan sampai suhunya ini, 4 derajat Celcius ini ya, itu ada keanehan. Jadi pada suhu 4 derajat Celcius, permukaan air itu akan menurun. Berarti volumenya itu mengecil, sedangkan massa jenisnya itu terbesar. Peristiwa keanehan air pada suhu 4 derajat Celcius inilah yang dinamakan anomali. Contoh gejala pemuaian pada zat padat bisa kita amati pada rel kereta api. Rel kereta api ini pemasangannya itu sengaja diberikan celah seperti ini. Tujuannya supaya ada ruang ketika rel itu memuai. Jadi nanti ketika terjadi pemuaian, relnya tidak akan bengkok. Yang kedua, pemasangan kaca jendela. Pemasangan kaca jendela itu juga tidak rapat, jadi tetap disisakan ruang muai supaya kacanya. Ada lagi celah pada konstruksi jembatan. Sama, pada konstruksi jembatan itu ada ruang muai pada besinya. Ujung jembatan logam itu dibiarkan memuai dan ditopang dengan roda agar bisa bergerak bebas. Celah pada sambungan beton juga sama. Hal ini dilakukan supaya beton itu tidak bengkok saat terjadi pemuaian. Ini bisa kalian amati pada gambar ya. Kemudian, pemasangan kabel listrik. Pemasangan kabel listrik itu memang sengaja dibuat renggang atau kendor. Hal ini bertujuan agar ketika terjadi pemuaian kabel listrik tidak putus. Ini ya, ketika siang hari, ketika sedang panas, suhunya naik, itu kabelnya akan mengendur seperti ini. Sementara pada malam hari, ketika suhunya dingin, akan menyusut sehingga kabelnya menjadi kencang. Kemudian, gejala pemuaian zat padat itu juga dimanfaatkan dalam keping bimetal. Seperti yang sudah kalian ketahui, bimetal adalah dua keping logam yang disatukan atau dikeling dan memiliki muai panjang yang berbeda. Misalnya, kita memiliki aluminium dan besi. Koefisien muai panjang aluminium dan koefisien muai panjang besi itu berbeda. Nah, jika keping bimetal itu dipanaskan atau dinaikkan suhunya, maka akan melengkung ke arah logam yang memiliki angka koefisien muai panjang kecil. Jadi, sebelum dipanaskan itu dia masih lurus. Kemudian setelah dipanaskan, dia akan bengkok ke arah besi. Kenapa? Karena besi itu memiliki nih, ini 11, ini 25. Koefisien muainya besi itu lebih kecil daripada koefisien muai aluminium. Jadi bengkoknya ke arah besi. Sementara ketika didinginkan, akan terjadi kebalikannya. Nah, berdasarkan prinsip kerja bimetal tersebut, akhirnya digunakan sebagai termostat. Apa itu termostat? Termostat merupakan alat yang memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai saklar otomatis dan sebagai pengatur suhu. Sebagai saklar otomatis itu biasanya digunakan pada setrika listrik, lemari es, bel listrik, alarm kebakaran, lampu sen mobil atau motor, rice cooker, oven, dan lain-lain. Nah, apabila sudah sampai pada batas panas yang diinginkan, maka bimetal itu akan melengkung, sehingga memutuskan aliran arus listrik dan alat kembali dingin. Kemudian setelah dingin, bimetal akan lurus dan menghubungkan arus lagi. Contoh gejala pemuaian pada zat cair. Yang perlu kalian ketahui adalah pada pemuaian zat cair, yang memuai itu hanya volumenya saja. Hanya terjadi muai ruang atau volume. Kemudian, semakin tinggi suhu, maka akan semakin besar pula muai volumenya. Pemuaian zat cair untuk masing-masing jenis zat cair itu berbeda-beda. Contoh penggunaannya bisa kita amati dalam termometer zat cair. Atau contoh peristiwa anomali air itu seperti ketika permukaan air danau itu membeku, tapi bagian bawah airnya itu masih tetap hangat. Atau bisa juga ketika sedang memasak air.
Nah, air yang mendidih itu lama-kelamaan akan pada pemuaian zat gas itu dapat terjadi karena adanya kenaikan suhu udara. Nah, bagian yang memuai itu sama, hanya muai ruang atau muai volume saja. Contohnya pada ini, ban yang meletus. Jadi mobil atau motor sedang melaju kencang di jalan raya saat siang hari. Kemudian bannya itu meletus. Kenapa? Karena terjadi pemuaian udara atau gas yang ada di dalam ban. Akibat dari kenaikan suhu udara di mobil, di ban mobilnya ini, karena adanya gesekan roda dengan aspal. Sekian, terima kasih sudah menyaksikan hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.